Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penugasan statistika 2 dari penugasan kelima. Kami dari kelompok 3 beranggotakan yang pertama Laksita Maheswari Amalia dengan NIM D600230003. Yang kedua ada Abdul Adli Nugroho dengan NIM D600230038. Yang ketiga dan yang terakhir adalah saya yaitu Lintang Kinanti Hayuning Tias dengan NIM D600230049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laksita Maiswari Amalia dengan NIM D600230003 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait permasalahan poin A, yaitu interaksi antar faktor dalam desain eksperimen. Interaksi antar faktor dalam desain eksperimen terjadi ketika efek satu faktor terhadap hasil respon tergantung pada tingkat faktor lain. Dalam desain eksperimen, interaksi diidentifikasikan dengan menguji hubungan antara faktor-faktor yang terlibat. Desain dengan 3 faktor. Jika ada 3 faktor, kita ambil permisalan. Yang pertama suhu, yang kedua tekanan, yang ketiga waktu. Maka interaksi mungkin adalah satu, interaksi AB, bagaimana suhu A dan tekanan B saling memengaruhi hasil. Kedua, interaksi AC, bagaimana suhu A dan waktu C memengaruhi hasil. Ketiga, interaksi BC, bagaimana tekanan B dan waktu C memengaruhi hasil. Dan yang keempat, interaksi ABC, bagaimana gabungan semua faktor memengaruhi hasil secara bersamaan. Selanjutnya yaitu cara menentukan interaksi. Yang pertama, analisis grafis. Buat grafik hasil untuk setiap kombinasi tingkat faktor, kemudian jika garis-garis sejajar, maka tidak ada interaksi. Jika tidak sejajar, berarti ada interaksi. Kedua, ANOVA, Analysis of Variance, analisis statistik untuk menguji signifikasi interaksi antar faktor. Yang ketiga, eksperimen faktorial penuh. Cara mencoba semua kombinasi tingkat faktor untuk mengevaluasi interaksi secara komprehensif. Misal, contoh kasus interaksi, misalkan kita menguji kekuatan material dengan 3 faktor. Yang pertama A, suhu low high. Yang kedua B, tekanan low high. Yang ketiga C, waktu short long. Hasil eksperimen menunjukkan yang pertama, pada suhu rendah dan tekanan tinggi, waktu singkat menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi. Ya, kesimpulan hasil eksperimen kedua, namun pada suhu tinggi, tekanan tinggi justru mengurangi kekuatan material. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara faktor-faktor tersebut di mana efek tekanan tergantung pada suhu. Nah, di sini saya akan menjelaskan di poin B, yaitu contoh kasus interaksi antar faktor dalam desain eksperimen yang diambil dari kasus atau poin yang A. Dalam poin B ini mengambil kasus optimasi proses produksi roti dengan studi kasus atau judul tentang mengoptimalkan kekenyalan roti dengan memvariasikan 3 faktor. Karena penugasan ini didasarkan dari desain eksperimen jumlah 3 faktor. Jadi faktor-faktor yang terdapat dari kasus ini yaitu yang pertama A untuk suhu oven dengan A1 175 derajat Celcius dan A2 200 derajat Celcius. Untuk nomor 2 B yaitu waktu pemanggangan dengan B1 10 menit dan B2 15 menit. Yang tiga yaitu C jumlah ragi. Untuk C1 1% dan C2 2%. Untuk tabel yang sudah dibuat yaitu seperti yang tertampil di PowerPoint. Suhu 175 derajat Celcius, waktu 10 menit, ragi 1%, kekenyalan roti 50. Suhu 175 derajat Celcius, waktu 10 menit, ragi 2%, kekenyalan roti 60. Suhu 175 derajat Celcius, 15 menit, ragi 1%, 65 dengan kekenyalan rotinya. Suhu 175 derajat Celcius, waktu 15 menit, ragi 2%, kekenyalan roti 70. Suhu 200 derajat Celcius, waktu 10 menit, ragi 1%, kekenyalan roti 55.
Suhu 200 derajat Celcius waktu 10 menit ragi 2%, kekenyalan roti 75. Suhu 200 derajat Celcius waktu 15 menit ragi 1%, kekenyalan roti atau skor 80. Yang terakhir, suhu 200 derajat Celcius waktu 15 menit ragi 2%, kekenyalan roti atau skor 90. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi antar faktor. Interaksi yang pertama, suhu dan waktu atau interaksi AB. Pada suhu tinggi 200 derajat Celcius, waktu pemanggangan lebih lama 15 menit menghasilkan roti yang jauh lebih kenyal. Namun sayangnya pada suhu rendah 175 derajat, efek waktu tidak terlalu signifikan terhadap kekenyalan. Yang kedua, interaksi AC, suhu dan ragi. Pada suhu tinggi 200 derajat Celcius, peningkatan jumlah ragi dari 1% ke 2% sangat meningkatkan kekenyalan. Sebaliknya, pada suhu rendah 175 derajat Celcius, peningkatan jumlah ragi hanya memberikan sedikit peningkatan atau perubahan pada kekenyalan roti. Yang ketiga, ada interaksi BC, waktu dan ragi. Pada waktu lama 15 menit, roti lebih kenyal saat jumlah ragi meningkat dari 1% ke 2%. Namun, pada waktu singkat 10 menit, peningkatan jumlah ragi tidak memberikan dampak yang begitu signifikan. Yang terakhir yaitu interaksi ketiganya ABC, suhu, waktu, dan ragi. Kombinasi terbaik untuk kekenyalan tertinggi 90 ditemukan pada suhu tinggi 200 derajat Celcius, waktu lama 15 menit, dan ragi kenaikannya 2%. Kombinasi ini menunjukkan bahwa efek jumlah ragi maksimal hanya muncul jika didukung oleh suhu dan waktu yang optimal. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait poin C, yaitu Impact of Interaction BC, atau bisa disebut juga dengan interaksi antar faktor B dan C. Definisi interaksi BC yaitu interaksi antara dua faktor seperti B atau tekanan dan C atau waktu. Terjadi jika efek salah satu faktor terhadap hasil atau respons bergantung pada tingkat faktor lainnya. Dalam eksperimen faktorial, interaksi ini menunjukkan bahwa pengaruh satu faktor tidak dapat dianalisis secara independen dari faktor lainnya. Selanjutnya yaitu makna signifikansi interaksi BC. Yang pertama, efek kombinasi. Yang kedua, jika interaksi BC signifikan, maka kombinasi tingkat faktor B dan C memberikan hasil yang berbeda dibandingkan efek utama masing-masing faktor secara individual. Yang ketiga, ketergantungan efek. Yang keempat, efek waktu C terhadap hasil tidak sama pada semua tingkat tekanan B dan sebaliknya. Yang kelima, konteks praktis. Dalam produksi atau penelitian, tingkat kedua faktor harus diatur bersama-sama untuk mencapai hasil optimal. Yang terakhir yaitu dampak interaksi BC dalam eksperimen. Yang pertama, kepentingan praktis. Di antaranya yaitu interaksi BC menentukan apakah perubahan salah satu faktor, misalnya waktu, memberikan hasil yang signifikan hanya pada tingkat tertentu dari faktor lain, misalnya tekanan. Contohnya yaitu dalam proses produksi material, waktu pemrosesan C mungkin hanya efektif meningkatkan kualitas jika tekanan B pada tingkat tertentu. Yang kedua, interpretasi hasil. Di antaranya yaitu tanpa interaksi BC, artinya efek waktu pada hasil dianggap sama untuk semua tingkat tekanan. Yang kedua, dengan interaksi BC, artinya efek waktu berbeda tergantung pada tingkat tekanan. Kesimpulan eksperimen bisa salah jika interaksi tidak dipertimbangkan.
Dalam materi ini dapat ditarik kesimpulan yaitu interaksi antara faktor B dan C dalam analisis model multifaktor merupakan aspek yang sangat penting untuk dipahami, terutama dalam konteks eksperimen yang melibatkan banyak variabel. Interaksi ini menggambarkan bagaimana dua faktor yaitu B dan C saling memengaruhi hasil variabel respon secara bersamaan. Dalam analisis statistik, interaksi signifikan menunjukkan bahwa efek salah satu faktor terhadap variabel respon tidak bersifat independen, melainkan bergantung pada level atau kondisi faktor lainnya. Misalnya, perubahan pada faktor B mungkin memiliki dampak yang berbeda pada hasil, tergantung pada nilai atau level yang diambil oleh faktor C. Dalam situasi ini, interaksi BC merupakan komponen yang krusial dalam model, karena tanpa mempertimbangkannya, model tidak akan mampu menangkap hubungan kompleks antara kedua faktor tersebut secara menyeluruh. Ketika interaksi BC terbukti signifikan, maka model yang digunakan harus memasukkan komponen interaksi tersebut untuk memastikan bahwa hasil analisis dan interpretasi yang dihasilkan akurat. Memasukkan interaksi signifikan ke dalam model memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana kombinasi spesifik dari faktor B dan C. Namun, jika interaksi BC terbukti tidak signifikan, maka hubungan antara faktor B dan C tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk memengaruhi variabel respon secara bersamaan. Dalam situasi seperti ini, model dapat disederhanakan dengan mengabaikan komponen interaksi BC. Penghilangan komponen yang tidak signifikan tidak hanya membantu menyederhanakan model, tetapi juga memungkinkan jumlah kuadrat yang terkait dengan interaksi tersebut digabungkan ke dalam kesalahan residual. Proses ini, yang dikenal sebagai polling, meningkatkan jumlah derajat kebebasan dalam model dan meningkatkan efisiensi estimasi varians. Dengan meningkatkan derajat kebebasan, analisis menjadi lebih stabil dan hasil estimasi menjadi lebih handal, karena varian dihitung berdasarkan lebih banyak data yang relevan. Oleh karena itu, mengabaikan interaksi yang tidak signifikan merupakan strategi yang bijaksana untuk menyederhanakan analisis tanpa mengorbankan keakuratan hasil. Keputusan untuk memasukkan atau mengabaikan interaksi BC harus selalu didasarkan pada hasil uji statistik yang tepat. Uji signifikansi seperti uji F atau uji T dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah interaksi BC memiliki pengaruh yang bermakna terhadap variabel respon. Jika nilai P yang dihasilkan dari uji ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka interaksi dianggap signifikansi dan harus dimasukkan ke dalam model. Sebaliknya, jika nilai P lebih besar dari tingkat signifikansi, maka interaksi dapat diabaikan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memastikan bahwa model yang digunakan tidak hanya mencerminkan data secara akurat, tetapi juga tetap sederhana dan efisien. Nah, jadi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jikalau dari kita bertiga saat menjelaskan ada salah kata dan sebagainya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.